Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, kami mendapatkan banyak sekali tanggapan dalam konten tentang Kang Deddy Mulyadi. Begitu banyaknya tanggapan sehingga kami perlu menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan dari orang-orang yang memberikan tanggapan komen di Dear Presiden. Dan kebetulan hari ini juga hadir pakar dari Majelis Masyarakat Sunda, Dr. Teten Afianto, sengaja datang untuk melihat, mungkin juga karena sudah menonton acara itu sehingga datang kemarin, mungkin ingin menasehati kami juga. Kalau ada nasihatnya nanti kami sampaikan kepada Pak Presiden. Cuma memang persoalan Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy ini, hari-hari belakang ini makin kontroversi. Ini mengkhawatirkan bagi dua teman kami ini yang melihat bahwa Kang Deddy adalah sosok yang mestinya saat ini diperlukan oleh masyarakat, bukan hanya Jawa Barat, tapi berbagai daerah di Indonesia. Bukan begitu, Dik? Iya, begini. Tapi masalahnya apa, Dik? Ya, sebetulnya kita udah tahu dari awal ya, bahkan sebelum jadi gubernur, sebelum dilantik, kan Deddy itu sudah aktif di YouTube ya. Dan di situ memang sering dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan, statement-statement yang cukup kontroversial lah. Yang paling jadi perhatian itu kan ketika beliau mengangkat Sunda, isu Sunda, Sundanisme dan lain-lain, tapi pada saat yang sama dia menafikan yang lain. Kan biasanya kalau tokoh itu ngomong yang baik ya baik aja, yang lain ada jelek apa enggak pedulikan gitu. Nah, yang sering muncul dari Deddy kan itu, oke, Sunda harus begini dan saya salut soal itu dan saya respect soal itu. Tetapi ketika dia kemudian menyindir yang lain misalnya, itu jadi kontroversi gitu. Ya nggak apa-apa sih, risiko jadi tokoh kan seperti itu. Nah, ketika dia jadi gubernur, kemudian kontroversi itu beruntun kan, dan wajar saja karena sebagai gubernur dia jadi pusat perhatian, setidaknya pusat perhatian rakyat Jawa Barat. Mulai dari yang pertama melarang wisuda anak-anak SMA, yang kemudian melarang wisata ya. Ya, wisuda dan wisata. Ini studi wisata. Ya, studi tur. Ya, itu kan, dan yang merespon kan juga merespon negatif, yang lawannya ya anak-anak SMA juga kan, anak-anak yang diwakili oleh, kalau nggak salah anak SMA di Bekasi itu ya, karena dia berani dan artikulatif itu. Nah, saya nggak menolak itu ya. Oke, itu ada baiknya, tapi cara berpikir Deddy yang ya maaf kata agak pendek ini, itu juga harus mulai dievaluasi gitu. Soal wisuda, ya anak-anak SMA bisa cari jalan keluarnya lah ya, wisuda biasa aja. Ya namanya juga wisuda itu kan cuma nama-nama aja gitu, keren-kerenan aja lah, ya biarin aja gitu. Yang penting tidak mewajibkan orang tua membayar kegiatan itu, dan itu clear soal itu. Deddy juga sepakat itu. Yang kedua soal wisata mungkin betul itu akan memberatkan, tetapi kenapa solusinya harus dilarang gitu. Kan efek ekonominya ada itu. Yang study tour nih. Iya, study tour ya. Itu orang-orang Cirebon yang punya museum, punya banyak kan komplain, loh kalau anak-anak SMA nggak datang, siapa yang lihat museum ini? Itu juga ada hitung-hitungan ekonomi ya, kalau orang Jogja pasti paling dirugikan lah. Sekarang ini museum dimanapun di Indonesia itu hidupnya sangat mengandalkan kunjungan anak sekolah. Anak sekolah, ya, karena memang anak sekolah itu wajib. Nggak ada orang nonton museum. Dan kewajiban itu juga sesuai dengan kebutuhan pemenuhan pendidikan kita kan gitu. Kalau nggak dipaksakan juga nggak lihat itu. Nah, makin kesini orang kan makin lihat Deddy ngawur ya untuk menyelesaikan anak. Yang studi wisata tadi misalnya, studi tour tadi. Kenapa sih kalau alasannya tidak memberatkan orang tua? Ya udah, anak-anak itu dipaksa nabung sejak kelas 1. Kan bisa. Dipaksa nabung setiap bulan katakanlah 10.000 kali 3 tahun kan cukup gitu. Itu kan solusi yang tidak, anak SMA juga anak-anak SMA juga senang, orang tua gak keberatan, museum juga tetap jalan kan gitu. Tapi
Dedi kan berpikir pendek, udah dilarang karena ini memberatkan orang tua gitu. Seakan-akan nggak ada solusi lain. Nah, hal itu juga terdapat pada saat dia menggiring anak-anak nakal versi Dedi ya ke barak militer. Apa itu solusinya? Gitu. Ya, untuk jangka pendek sih oke, nggak ada masalah. Sebelum itu, apakah memang yang dia larang, yang disebut study tour itu termasuk ke museum? Iya, kan gini kalau kalau salah satu tujuan destinasi study tour itu kan museum. Itu sebagian besar malah museum. Ya separuh lah museum ini karena itu bagian dari pendidikan sejarah. Bukan yang dia larang yang wisata-wisata yang kemana yang dibungkus oleh study tour, tapi sebetulnya bukan jalan-jalan kemana gitu, bukan ke museum. Itu ada. Ya, itu ada. Itu yang memang tapi dia pukul rata. Tapi yang memang senang-senang itu ada. Tapi sejauh yang saya ikuti, saya kan pernah jadi anak SMA juga. Anak saya juga SMA. Itu pasti kok ada kunjungan ke museum. Meskipun dia sudah pernah datang ke museum itu. Kalau tapi Jakarta misalnya tambah ke Monas gitu, ke Monas, gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin tidak jadi pertimbangan gitu. Soal barak. Ya memang dalam jangka pendek sih oke gitu. Cuman saya tidak mau menyatakan itu jelek ya. Cuman yang menurut saya yang tidak pas dilakukan Dedi adalah ketika dia bilang kepada pengkritiknya, oke, ini masih ada sekian antri, tolong yang mengkritik, yang punya ide, punya konsep, ya udah urusin orang-orang ini. Loh, menurut saya itu bukan jawaban orang-orang. Itu sikap fatalis kan? Iya. Kan kecuali kalau dia ini ada budget 12 miliar. Tolong bapak-bapak yang punya ide, konsep, kita gunakan. Duduk bareng, gunakan ya. Oke, tapi kan enggak. Ya lu bikin aja. Praktekkan aja. Ini masih ada sekian orang yang antri gitu. Ini bukan jawaban yang pas bagi seorang pemimpin. Enggak, artinya dari situ sudah tampak bahwa dia ini anti kritik gitu. Ya ini kan banyak sekali kritik sekarang. Antara lain kritik itu yang banyak juga nanti kalau anak nakal sekolah itu nanti lama-lama menghadapi dilema. Gue pernah bikin di program. Dulu program CSR lah. Membawa anak-anak nakal mengikut apa sih namanya kalau yang 3 hari kita bawa ke gunung di camping tapi dibikin inilah bawa psikolog bawa macam-macam semuanya udah beres konsepnya. Sekarang kita nyari anak nakal. Datanglah gua ke sekolah-sekolah. Kita minta bisa nggak sekolah memberi kita 5 atau 10 anak nakal karena kita punya seat waktu itu 200. Jadi bayangan gue bisa dapat 20 sekolah 5 sampai 10 anak nakal. Waduh. Jadi nanti saya dikasih julukan sekolah tempat ada 10 anak nakal. Nggak usah, saya nggak bisa ikut, Pak. Jadi banyak sekolah yang nggak mau terlibat. Akhirnya semua yang tadinya mau terlibat juga menarik diri. Karena itu memberi dilema buat kita, Pak. Kalau sekolah saya terdengar, apalagi Bapak wartawan terdengar bahwa kita punya anak nakal jumlahnya segini. Tahun depan ternyata meningkat menjadi segini. Siapa yang mau sekolah di sini, Pak? Ya. Jadi, juga stigma buat mereka yang ikut di barak kan. Itu kan mereka nanti kembali ke sekolah, kembali ke masyarakat. Sebagai mantan anak nakal. Stigma ini kan harus dia tanggung gitu loh. Jadi memang harus berpikir panjang lah untuk menyelesaikan. Tentara itu nggak bisa diminta untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sifatnya non fisik ya, gitu. Kalau suruh berantem kan memang dia, gitu. Ya karena fisik kan. Suruh nanam bingung juga nanti gitu loh. Gitu. Enggak, gini ya memang banyak kritik ya tentang ini banyak kritik. Yang sebetulnya harus dilakukan Dedi itu apa dalam bagian ini? Mendidik guru-guru agar guru-guru bisa membuat anak-anak itu tidak akal atau meningkatkan peran pendidikan di masyarakat. Enggak, yang penting gini lah, jangan suka pakai jalan pintas, pendek pikir. Dia kan pemimpin,
dia punya staf, dia punya ahli, dia punya kawan dan lain-lain, diajak bicara. Karena kalau semua diselesaikan dengan cara militer dan oleh dia sendiri, ya kalau dia terus, kalau enggak, Dan di bawahnya Dedi itu ada 20 dinas, kepala dinas. Terus ada kira-kira 10 lagi, sekali kayak kepala badan di tingkat provinsi. Yang kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan emang cuma nggak diberitain, tapi nggak pernah tahu. Nggak diberitain karena Dedi sekarang nggak pakai media mainstream kan. Sementara medsos kan hanya memberitakan yang punya bau-bau sensasi aja. Jadi kita nggak bisa lihat Dedi kerja. sensasional. Satu yang dinas, jadi dinas-dinas di bawahnya langsung. Kedua, kita harus ingat bahwa otonomi daerah di Indonesia adanya di kabupaten kota, bukan di provinsi. Kalau dia banyak memasuki urusan-urusan yang bukan urusannya provinsi, tapi masuk itu bisa melangkahi otonominya bupati yang belum tentu sejalan atau punya program yang sama dengan dia. Tapi untuk kebaikan masyarakat Sunda kan nggak masalah dong. Dia melangkahi itu kan karena memang mungkin sudah tidak bisa lagi nih, dia harus lo ngomong begitu karena dari kita nggak coba yang lo kalau lo jadi bupatinya, kalau jadi wali kotanya, setiap polisi lo di bypass sama dia inilah langsung contoh terakhir lah, itu bisa punya masalah. SLB sekolah luar biasa itu kan memang otoritasnya provinsi. Di Bandung itu tiba-tiba dipindah. Anak-anak dipindah karena sekolahnya itu dibongkar, mau dibikin sekolah rakyat program nasional, Kemensos gitu kan. Nah, tapi kan itu dibiarkan saja oleh Dedi. Dia nggak tahu bahwa sekolah itu adalah cagar budaya. Dibangun oleh Belanda tahun 1900 awal. Dan sudah ada ketentuan cagar budayanya, ada keputusan cagar budaya, dan ini wilayahnya wali kota. Wali kotanya nggak diajak bongkar saja. Gimana itu? Itu jadi gue cuma mau ngomong, ini karena kita masih euforia, masih kagum-kagum terhadap itu, mungkin nggak jadi soal. Tapi lama-lama dia kemungkinan akan bersinggungan dengan banyak kepentingan lain. Nah, tapi di situ sebenarnya Dedi sudah mulai main sekarang ini. Dia setor mukanya ke tentara sudah makin banyak. Ya, kemarin saya lihat pidatonya memuji-muji tentara, memuji-muji militer, termasuk dia membenarkan kalau ada tentara memang masuk, memang ngurusi anak-anak, apa salahnya gitu. Itu saya kira bagian dari politik Dedi untuk setor muka ke atas karena presiden kita kan tentara juga gitu. Jadi ya apalagi partainya sama kan gitu. Nah, saya juga curiga jangan-jangan membawa ke pendidikan baik dalam rangka setor muka saja gitu. Dan kan celaka kalau seperti itu. Akhirnya akan tidak bagus. Iya, gitu. Bisa terjebak ke hal-hal itu. Seperti itu. Ya, ini kan lu memberikan nasihat ini kan dalam rangka sebelum terjadi. Bukan tidak setuju dengan sikap Dedi. Justru kita sayang sama Dedi. Iya. Sayang. Kita tuh sayang. Cuman harus mulai menerima kritik dengan wise. Ada dua cara kan untuk menolak kritik itu. Satu diabaikan, pokoknya jalan terus, dipikir karo mlaku. Ya kan? Terjemahin. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Gitu. Kalau orang tua bilang bagaimana nanti? Itu tahu kan yang dilakukan siapa? Itu. Iya. 20 tahun dia dianggap tahan kritik macam-macam. Bukan tahan kritik. Dia memang nggak mau dikritik. Ya setelah kita kecewa kan. Dulu juga ikut-ikutan. 5 tahun pertama lah ya. Dulu terkagum-kagum juga ya. Iya. Gitu. Nah, yang kedua, menolak mentah-mentah dengan dalih, ini kan urusanku, urusanmu urus sendiri gitu. Dia nggak sadar bahwa dia pejabat publik. Dia nggak sadar bahwa dia memiliki sekian budget yang bisa dia kelola. Nggak bisa kalau dikritik kemudian dia ya udah urus sendiri. Kecuali dia bilang ini ada duit 12 miliar, tolong selesaikan. Jangan ngeritik mulu gitu. Itu watak otoriternya sudah mulai muncul karena itu rem lah gitu. Karena Kang Dedi ini kan
Sementara ini bahasa politiknya aset. Dambaan banyak orang lah. Minimal Jawa Barat lah. Atau minimal Sunda karena dia dia jatuh gitu ya. Hanya karena hal yang nggak penting gitu. Maksudnya hal yang bisa dia cegah gitu. Betul. Apalagi kontroversinya? Masih banyak sih, tapi saya kira yang penting itu. Yang penting itu. Ya kalau saya sih menunggu aksi berikutnya soal pembongkaran bangunan-bangunan yang punya IMB atau bangunan-bangunan yang punya IMB tapi di daerah terlarang. Ya di puncak masih banyak itu. Jangan hanya bangunan yang baru, yang lama juga banyak itu. Kita sudah tahu lah semua itu. Dan itu problem gubernur dan bupati Bogor sejak tahun 90-an. Sampai sekarang nggak bisa atasi. Dia ngatasi kan yang baru-baru berdiri, yang udah lama gimana? Gini. Yang kita harapkan juga adalah ya lanjutkan lagi sikap dia, tindakan dia untuk tegas terhadap preman. Nah itu kalau itu ditunggu terus kalau itu. Itu pasti didukung karena semua. Wilayah dia kan luas banget. Mulai dari Depok kan udah wilayah dia. Bekasi wilayah dia. Bogor wilayah dia. Tunggu. Lu bicara daerah itu berbeda. Karena begini, majelis masyarakat Sunda, Kang Teten nih tadi, saya tanya, itu kan kelompok kumpulan organisasi ya Kang Teten ya, apa itu? Forum. Ini kan forum elit ya di tataran Sunda. Nggak ada nama Dedi. Jadi kalau lu bicara daerah, itu lu harus bicara Kang Dedi ini. Kalau kita lihat kan semua mengatakan bahwa wah semua mendukung Kang Dedi dari masyarakat Jawa Barat. Tapi apakah masyarakat misalnya Cirebon, berarti lu Cirebon kan? Enggak, Pak, di Cirebon. Bukan. Ini namanya lasem. Lasem. Lasem itu cirinya ada kecil-kecilnya itu. Oh, gitu ya. Jadi Cirebon misalnya kan. Nah, Cirebon itu kira-kira merasa terdukung nggak, termasuk Sunda nggak? Jadi kalau lu bicara daerah kita justru sama sekali nggak bicara suku. Kaitan kayak gini sama sekali nggak ngomongin suku. Kita ngomongin wilayah. Makanya kan Cirebon. Dan ngomongnya preman juga nggak ngomongin suku. Preman. Kalau premannya orang Batak emang kenapa? Iya. Jadi karena administrasi dan ini preman, janjinya dia untuk bersikap tegas sama preman, itu yang kita tunggu. Mendingan main-main di situ. Main-main di masalah yang banyak orang menunggu tindakan-tindakan dia. Ya, jangan hanya main untuk storm muka ke atas. Kurangilah itu. Kan tanpa storm muka juga eksis kok. Eksis dia, yang di atas juga eksis gitu. Tanah banyak sekali di wilayah dia yang namanya Bogor. Kalau lo punya tanah di Parung, lo beli tanah di Parung, lo bisa di Parung ya bisa beli tanah di tanah lo itu sebelumnya sudah ada sertifikat tiga-tiganya asli. Itu di wilayah Kang Dedi. Kalau gitu bawa ke Jakarta deh. Tanah gua sertifikat orang lain. Itu bawa ke Jakarta. Jadi banyak hal-hal lain, banyak hal-hal yang menurut gua kita butuh ketegasan dia. Kita butuh sikap dia yang tegas. Nah kalau lu ingin presiden melakukan apa? Ya ingetin aja satu, sikap anti kritiknya mulai diturunkan. Kedua, lebih wise dalam arti ajaklah bicara orang-orang yang memang punya kompetensi. Ketiga, manfaatkan orang-orangnya. Keterlibatan. Ketiga, udahlah, nggak usah setor muka, terlalu sering setor muka ke atas, muji-muji tentara, muji-muji jenderal, muji-muji wakil presiden, nggak usah lah. Mereka sudah terpuji sendiri. Gitu. Atau tidak terpuji sendiri. Lo ada? Aku pernah lihat itu, bagaimana Dedi memuji Gibran gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak bisa bayangkan nggak seorang wakil presiden gini? Itu nggak ada bapak-bapak. Nah itu mah bukan wakil presiden, itu anak-anak memang harus gitu. Pak Presiden sebelum kemana-mana, kita sudahi saja, tapi semua hal ini diharapkan agar Bapak Presiden dapat menjaga Kang Dedi untuk tumbuh menjadi pemimpin yang memang diharapkan oleh semua orang. Sebagaimana yang banyak dibicarakan dalam komen-komen di acara kami. Terima kasih atas perhatian Pak Presiden, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.